ya. Apakah pekerjaan tukang atau kuli bangunan dibolehkan tidak berpuasa? Nah, ini kebetulan saya juga ini memang kebetulan ada pernah ketemu dengan orang yang sama. Ya, salah satu orang yang pernah saya temui itu dia beralasan, aduh Ustaz, saya tidak berpuasa. Kenapa? Saya barusan bangun tembok ini gitu loh. Dia nunjuk tembok yang barusan dia bangun. Kemudian dia beralasan, aduh saya kalau nguli itu capek kayak gitu loh, butuh banyak energi. Nah, ini jadi muncul dua pertanyaan. Yang pertama, itu adalah apakah boleh kuli atau tukang bangunan itu tidak berpuasa? Kemudian yang kedua, apakah alasan tersebut syar'i, Ustaz? Ya, alasan syar'i Ya, untuk tidak berpuasa gitu. nah, yang pertama adalah eh, ketika dia melakukan pekerjaan dan pekerjaannya sangat berat seperti kuli bangunan atau dia kerjanya kayak sopir bus gitu ya, dan yang lainnya atau dia melaksanakan panen, panen jagung, panen apa itu kan butuh tenaga gitu. Maka dirinci dulu. Jika memang bisa dan boleh dikerjakan di luar Ramadan, maka dia wajib berpuasa dan kerjakan di luar Ramadan saja, yaitu nunggu Syawal. Ini yang pertama. Jadi dia wajib untuk berpuasa. Kalau memang boleh dilakukan setelahnya Ramadan dan bisa. Yang kedua, ketika dia mau tidak mau, wajib harus kerja dan kerjanya sangat berat, maka boleh dia tinggalkan. Ini secara hukum fikih ya. Dan kerjanya memang sangat memberatkan, gitu. Membuat dirinya apa istilahnya ya benar-benar capek gitu. Maka dalam hal ini tetap diperbolehkan. Hanya saja tetap ya yang lebih utama itu adalah berpuasa. Walaupun dia nanti mengkodok, maka pahalanya tidak sama dengan pelaksanaan Ramadan itu di bulan Ramadannya. Jadi dia melaksanakan di bulan Syawal misalnya atau di bulan yang lainnya itu tidak sama. Jelas berbeda. Nah, kemudian yang kedua, apakah itu adalah dibilang syar'i gitu? Kalau ditanyakan syar'inya, syar'i tetap begitu. Karena bekerja itu mencari nafkah itu adalah satu kewajiban, adalah satu kewajiban. Tapi di sini bukan yang menjadi masalah, poin masalahnya sehingga kemudian boleh meninggalkan puasa, bukan karena kerjanya, bukan karena mencari nafkahnya, tidak, karena beratnya tadi itu, karena capeknya itu tadi. Jadi benar-benar melelahkan, benar-benar capek, benar-benar tidak kuat, maka boleh ditinggalkan. Jadi alasannya boleh meninggalkan puasanya itu bukan karena kerjanya, tapi benar-benar tidak kuat pada kondisinya sehingga harus membatalkan puasa. Kalau dikatakan syar'inya, ya memang syar'i nyari nyari uang itu untuk keluarga itu memang syar'i. Tapi bukan masalah itunya yang menjadi permasalahan, tapi karena memang tidak kuat. Nah kalau tidak kuat kan ya mau kerja atau tidak kerja gitu. Tidak kuat karena sakit Oke. atau tidak kuat karena dia melaksanakan sebuah tugas. Nah, begitu. Berarti Ustaz, saya potong sedikit Ustaz ya. Berarti kalau misalkan ini contohnya bisa berkembang sedikit ya. Ini di Malang sudah masuk azan ya, tapi ini kita lanjut sedikit ya. Kalau misalkan ternyata eh tadi ya kuli bangunan ini ternyata bukan dalam rangka kerja Ustaz. Jadi dia ya emang pengen bangun aja gitu loh, pengen bangun seperti itu dan memang tadi ngebangunnya itu butuh energi, butuh upaya berat, tapi ini bukan dalam rangka untuk mencari nafkah. Iya, iya. Nah, itu bagaimana Ustaz itu? Jadi alasannya itu kemudian dia diperbolehkan untuk melakukan puasa bukan karena kerjanya, Ustaz, tapi karena tidak kuatnya. Ya, tidak kuat itu kan ada Iya. dua. Pertama karena memang sakit, yang kedua karena Mm-mm. melakukan sesuatu. Nah, dalam hal itu karena Hmm. memang mengancam jiwa mau tidak mau kan harus membatalkan. Ini masuk kategori yang benar-benar dan cuman Karena saya sakit garis yang bawahi lagi kalau pekerjaan ya, pekerjaannya itu mau tidak mau akan dia lakukan di sepanjang tahun. Saya ambil sampel seorang sopir. oh ya. Jadi seorang sopir kerjaannya memang setahun itu penuh ya kan. Memang sopir gitu. Dan dia perjalanan ngantar orangnya itu antar provinsi misalnya atau antar kota.
Nah itu kan mau tidak mau tetap sopir, mau Ramadan ataupun Syawal tetap sopir. Maka dalam kondisi ini maka dia haram untuk membatalkan puasanya. Soalnya kapan mau mengganti nanti? Wong ketika Ramadan sopir, ketika Syawal sopir juga, ya kan? Kemudian Dzulhijjah sopir juga. Sopir Kemudian ini juga, sopir ya. juga. Tuh kata Dzulhijjah, Muharram sopir juga gitu kan. Nah dalam hal ini dia tidak boleh untuk kemudian eh, meninggalkan puasa. Kecuali karena memang Oke. tidak kuat ya, tidak kuat kan urusan lain. Ya, betul. Betul. Mau Berarti ini mati misalnya ya harus sebenarnya harus ini harus minum. harus minum, ya. Betul, betul. Karena ini menyangkut kondisi fisik ya, hajat, kebutuhan jasmani, maka tadi ya kalau memang sudah membahayakan, sudah dirasa memberatkan, berarti boleh ya mendapatkan keringanan untuk membatalkan puasa tersebut seperti itu saja, atau mengganti ya, mengkodok di luar bulan Ramadan. Tapi tadi perhitungannya adalah harusnya kita sebagai kaum muslimin bisa melihat ya kan, bahwasanya bulan Ramadan ini hanya ada satu kali saja dalam satu tahun, tidak dilaksanakan di bulan-bulan lainnya, maka ya seharusnya kita sebagai seorang kaum muslimin ya harus bisa meluangkan waktu ya kan, untuk apa? Karena ini kapan lagi ada bulan bulan Ramadan, ya makanya tadi ya ada opsi pertama, yaitu kalau memang pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan, kerjanya di luar bulan Ramadan gitu saja. Nah, dan ini juga tidak terlepas dari kondisi kita saat ini yang berada di era kapitalisme ya, yang memaksa seseorang untuk bekerja di porsir seperti itu ya. Padahal bahwasanya kita sebagai kaum muslimin ini butuh ya terkait ibadah ini, ya, butuh terkait ibadah, butuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus melaksanakan setiap ibadah yang diwajibkan kepada kita, termasuk yang namanya puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Itulah kemudian kita juga sebagai kaum muslimin juga tidak hanya tadi ya, tidak hanya sekedar diwajibkan untuk mencari nafkah saja, tapi kemudian kita berpikir, kira-kira apakah pekerjaan kayak tadi ya, misalnya beralasan karena pekerjaan ini malah menjadikan kita menjauh dari Allah atau menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Nah, ini tambahan Ustaz ya.